Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini dalam ibadah online. Mari siapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan yang sebentar kita dengar. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya ajak Bapak Ibu Saudaraku untuk memuji Tuhan sama-sama. Kami datang Tuhan pada saat ini. Kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
terima kasih Tuhan. Lewat pujian ini Tuhan, kami boleh selalu diingatkan supaya kami tidak takut, supaya kami tidak cemas, supaya kami tidak khawatir Tuhan tentang hidup kami. Tapi kami mau percaya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hidup kami, masa depan kami, semuanya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang punya hidup kami, Tuhan yang punya tubuh kami, Tuhan yang punya jiwa kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mati buat kami. Tuhan sudah hidup buat kami. Tuhan juga sudah bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu, kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Meskipun kami Tuhan pada saat ini masih menikmati ibadah online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap mengurapi, Engkau tetap menilik akan kami semua Tuhan, keluarga demi keluarga yang ada di rumah. Kami mau berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit. Kiranya Engkau yang memulihkan Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat jemaat kami yang dalam pergumulan. Tuhan, Kau yang menilik kami, Kau yang menyelesaikan setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan jam kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang beracara. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh bertemu di dalam kasih Tuhan, kita boleh berkumpul di dalam anugerah-Nya. Mari kita bersukacita bersama. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita bertemu dalam kasih Tuhan, dalam kasih-Nya. Haleluya. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, yang sebentar lagi akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, hari ini kami tetap ada. Bukan karena kuatku, tapi karena Roh-Mu saja ya Tuhan. Haleluya. Semakin bertambah, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih berjumpa di dalam ibadah online. Pagi ini sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami sebagai murid-murid Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan menolong kami, membuka pikiran dan hati kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun akan kami, mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam khotbah saya kira-kira 2 minggu yang lalu, saya sempat menyinggung ya tentang bagaimana kita sebagai murid Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan. Salah satu poin yang waktu itu saya singgung adalah bahwa kita harus menjadikan gereja ya sebagai komunitas. Ya, kita murid Tuhan harus menjadi komunitas orang percaya. Nah, pagi ini kita akan belajar lebih mendalam lagi. Ya, saya akan beri judul khotbah pada pagi hari ini adalah komunitas murid Kristus. Ya. Kalau kita melihat, ya, bahwa Tuhan Yesus dengan ke-12 murid awal pada waktu itu, ya, yang kemudian kita sebut dengan para rasul, mereka pun hidup secara berkomunitas, berkelompok, tidak memecah-mecahkan diri sendiri, ya, tidak mencar istilahnya. Mereka hidup bersama, berkumpul bersama, kemanapun Tuhan Yesus pergi mereka ikut. Ya. Dan pola ini berlanjut kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 itu dikatakan demikian. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Kalau kita melihat di dalam pola perilaku jemaat yang mula-mula, dikatakan mereka itu senantiasa bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Artinya apa? Bahwa mereka membentuk suatu komunitas, ya. Bukan sekedar setelah mereka percaya, ya, dengan pemberitaan para rasul, mereka percaya, dibaptis, kemudian selesai, kembali ke rumah masing-masing dan tidak saling berkumpul. Tidak. Dikatakan mereka terus berkumpul, berkomunikasi, berkomunitas. Mengapa? Ini yang harus kita sadari, ya. Kita sebagai jemaat Tuhan dan juga sebagai murid Tuhan yang harus kita sadari. Bahwa murid-murid Tuhan pada waktu itu menyadari ketika mereka perlu bertumbuh, ya, di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, perlu bertumbuh di dalam iman mereka dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka membutuhkan yang namanya suatu lingkungan, ya, lingkungan yang mendukung pertumbuhan iman mereka, yang bisa membuat iman dan pengetahuan mereka senantiasa bertumbuh. Dan mereka menyadari bahwa itu harus dilakukan ketika mereka bersama-sama. Ada suatu lingkungan yang mendukung supaya mereka bisa bertumbuh. Nah, dengan demikian mereka bisa semakin kuat, ya. Pertumbuhan iman mereka, pertumbuhan pengetahuan mereka akan firman Tuhan semakin kuat. Karena mereka berada di dalam suatu komunitas yang mendukung. Apa jadinya jika, kalau kita bayangkan, salah satu dari mereka, karena pemberitaan firman Tuhan waktu itu mereka percaya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tapi kemudian mereka tidak hidup berkomunitas, mereka istilahnya hidup sendiri-sendiri,
ya. Dan di lingkungan sekitar mereka ternyata membenci pengajaran Yesus, membenci, tidak suka terhadap pengajaran yang dilakukan, tidak suka terhadap kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus maupun melalui para rasul. Apa yang terjadi? Bisa jadi bahwa iman mereka akan padam. Ya. Ketakutan bisa menghimpit mereka. Kecemasan, intimidasi bisa menghimpit mereka. Tapi berbeda kalau mereka ada di dalam satu komunitas yang kuat. Mereka bisa saling menjaga, saling mendorong, saling mendukung. Ini yang harus kita sadari. Bahwa kita pun sebagai murid-murid Tuhan di masa sekarang pun wajib, ya, dan baik sekali kalau kita bisa hidup dalam komunitas. Nah, mengapa penting? Ini yang akan kita bahas pada saat ini. Mengapa penting untuk kita sebagai murid Tuhan hidup di dalam komunitas? Yang pertama karena di dalam komunitas ada suatu interaksi. Ya. Mari kita melihat bersama di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 dan 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Di sini dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, di sini kita melihat dalam suatu komunitas, ya, dalam suatu perkumpulan murid-murid Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat, marilah kita saling memperhatikan. Ya. Kita lihat di sini ada kata saling, ya, saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasihati. Ini penting sekali, ya, sebagai suatu tempat untuk kita bisa bertumbuh bersama dalam iman kita, ya. Interaksi kata saling di sini berarti menunjukkan juga suatu komunikasi dua arah, ya. Antara satu sama yang lain ada komunikasi, ya. Berbeda dengan, saya ambil contoh, kalau kita ibadah formal seperti ini, ya, kita ibadah raya, ibadah formal, yang terjadi adalah komunikasi satu arah, monolog, ya. Kita hanya belajar, duduk diam mendengarkan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Yang membicarakan yang disampaikan oleh pembicara. Kalau misal ada pertanyaan atau mungkin sesuatu yang kita tidak jelas, kita nggak bisa tanya, kita nggak bisa berdialog. Maaf, saya mau tanya, artinya apa ya? Tapi kalau di dalam suatu komunitas, ya, dalam suatu persekutuan yang erat, kita bisa saling belajar. Yang lain bahwa kita melihat di sini saling menasihati, ya. Penting sekali untuk sebagai murid Tuhan, sesama murid Tuhan, kita juga menasihati satu sama yang lain. Mungkin terjadi ada saudara seiman kita, murid yang lain sedang di dalam masalah, sedang di dalam pergumulan, ya. Kita saling memperhatikan, oh, si A kok sedang ada dalam masalah. Apa yang kita bisa bantu? Apa yang kita bisa dukung? Apa yang kita bisa lakukan untuk menolong? Di dalam hal seperti ini, maka akan membuat hubungan antar komunitas itu menjadi erat, semakin kuat. Ya. Ada dialog, ada saling memperhatikan, ada saling menasihati. Ya. Kalau ada teman kita yang mungkin sedikit melenceng, kita bisa menasihati. Yang kamu lakukan tidak baik. Ya. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, menasihati. Nah, artinya di sini kemudian terjadi suatu hubungan, ya, di dalam suatu komunitas terjadi suatu hubungan, ya, keakraban yang intim, keakraban yang intens, ya. Dan ini penting, ideal.
kalau kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Di sini juga dikatakan kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32. Ya. Kisah 4 ayat 32 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Ya. Sehati dan sejiwa. Ini muncul karena orang-orang ini, murid-murid Tuhan ini, mereka dikatakan senantiasa berkumpul, senantiasa berkomunikasi, ya, senantiasa saling memperhatikan, saling menasihati, saling mendorong. Mereka bisa menjadi istilahnya sehati dan sejiwa. Ya. Nah, kalau sudah namanya sehati sejiwa, maka itu menjadi suatu komunitas yang solid, ya, suatu persekutuan yang erat, sehingga mereka saling mendukung satu sama lain. Ya. Bahkan efek dari sehati sejiwa itu, kalau kita melihat di ayat selanjutnya, mereka saling menjual harta milik mereka dan dibagikan. Ya. Yang punya harta, oh saya mau jual, saya mau bagikan untuk sesama murid yang sedang membutuhkan. Itu efek dari sehati sejiwa. Muncul saling kepedulian antara satu sama yang lain. Jadi yang pertama, di dalam komunitas ada interaksi, dan interaksi ini penting sekali untuk membangun suatu lingkungan yang membuat kita bisa bertumbuh bersama di dalam iman dan di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Yang kedua, di dalam komunitas kita saling memperhatikan dan menjaga. Tadi saya sudah singgung sedikit, karena kita saling memperhatikan, menasihati, saling mendorong. Dalam komunitas pun juga dikatakan saling menjaga satu sama yang lain. Ya. Apa arti menjaga di sini? Mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10. Ya. Dikatakan demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya. Di sini dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Artinya adalah lebih baik bila seseorang itu punya rekan, teman, sahabat, ya, yang bisa bersama-sama dengan dia, sehingga dikatakan kalau salah satunya jatuh, yang lain bisa membantu mengangkat, bisa membantu menopang. Ya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Artinya celaka, atau ya celaka orang yang jatuh dan tidak punya teman untuk menopang dia, untuk mengangkat dia. Artinya ketika orang itu ada dalam masalah, tidak ada orang lain yang mendukung dia. Tidak ada orang lain yang peduli, tidak ada yang memperhatikan, yang bisa mensupport. Ini penting sekali, ya saudara. Tidak ada orang Kristen yang super. Ya. Jangan kita berpikir, oh iman saya kuat, ya. Saya sudah berakar di dalam Tuhan, saya kuat. Kita tetap perlu yang namanya saudara seiman, murid-murid Tuhan yang lain. Kita perlu yang namanya tetap berada di dalam komunitas. Kita tidak bisa seorang diri. Ya. Yang namanya persoalan hidup, tantangan, ujian, cobaan itu selalu ada. Kalau kita tidak ada di dalam komunitas, ya, ketika suatu saat kita menghadapi hal-hal seperti itu, dan kita merasa akhirnya kok gak ada yang peduli sama aku, ya, tidak ada yang mendukung aku, tidak ada yang menolong aku, ya, kemudian kita bisa, saya harap tidak terjadi, kita bisa menjadi kecewa, ya, kita bisa akhirnya mulai mundur dari Tuhan, bahkan yang terburuk akhirnya kita menjadi murtad. Ya. Berapa banyak kita juga melihat ada anak-anak Tuhan yang dulunya giat di dalam Tuhan, karena terjadi banyak masalah, mereka akhirnya terhilang dari Tuhan. Ya.
Mereka tidak lagi mengikut Tuhan. Dan keputusan seperti itu pasti terjadi karena suatu proses yang lama. Bukan suatu keputusan yang tiba-tiba. Kenapa? Karena tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang memperhatikan. Ya. Mereka merasa menghadapi persoalan mereka seorang diri. Mungkin mereka di dalam pergumulan tidak ada yang membantu mendoakan. Ya. Sehingga mungkin mereka merasa bingung, siapa yang mau bantu aku? Ya. Lagi butuh pertolongan, lagi butuh bantuan di dalam masalah, lagi butuh diperhatikan, tidak ada. Tetapi berbeda dengan orang yang ada di dalam komunitas. Ya. Mereka bisa terbuka ya, di dalam komunitas. Tolong bantu doa, saya lagi ada masalah ini. Ya. Tolong saya lagi ada kesulitan seperti ini, apa yang bisa kira-kira saya dapatkan bantuan. Ya. Kalau kita bisa berbagi, alangkah eratnya komunitas yang seperti itu. Ya. Saling memperhatikan dan saling menjaga, supaya tidak ada yang menjadi terhilang. Ya. Itu penting sekali kalau kita menjadi murid Tuhan, jangan sampai ada ya kita dikatakan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Ada merasa pertemuan gak penting ya. Saya lebih penting mengurus bisnis. Saya lebih penting ngurus keluarga. Saya lebih penting ngurus hobi saya. Ya. Kemudian mulai menolak untuk bersama-sama di dalam komunitas. Mulai tidak hidup bersama-sama. Ya. Akhirnya bisa terjadi seperti yang tadi saya katakan. Maka penting sekali ya di dalam komunitas itu saling menjaga dan saling memperhatikan. Ya. Ada yang membantu mendukung kita, mendoakan kita, mensupport, menolong, sehingga tidak ada yang jatuh. Kita ingat satu kisah ya. Ada seorang yang lumpuh, dan waktu itu keempat orang temannya membantu ya. Membantu si lumpuh ini untuk menandu, ya, dibawa dengan tandu untuk bisa ketemu Tuhan Yesus. Pada waktu itu ternyata Tuhan Yesus ada di suatu rumah, dan rumah itu sudah penuh karena orang-orang lain pun kepingin belajar, kepingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Seandainya si lumpuh ini tidak ada teman untuk bisa membantu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, apakah kira-kira dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan sembuh dari penyakitnya? Puji Tuhan bahwa keempat temannya ini bersedia untuk membantu, mensupport dia, mendukung dia untuk bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Melihat rumah yang ditempati waktu Tuhan Yesus waktu itu penuh, keempat temannya tidak kehilangan akal. Ya, mereka tidak putus asa. Aduh, sorry ya, itu ternyata tempatnya penuh, kita nggak bisa masuk. Sorry, lain kali aja. Untungnya mereka tidak seperti itu. Ya. Mereka tidak berputus asa, katakan bahwa mereka naik ke atap rumah atau sotor rumah dan membuat lubang di atap rumah itu, supaya teman mereka yang lumpuh itu bisa diturunkan dengan tandu persis di depannya Tuhan Yesus. Ya. Ini menggambarkan bahwa ada teman-teman yang mendukung, yang mensupport, itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Ya. Apalagi kita sebagai murid-murid Tuhan, kita pun juga tidak bisa hidup sendiri di luar komunitas murid Tuhan. Yang ketiga, bahwa di dalam komunitas adalah tempat untuk berproses, tempat untuk kita dibentuk. Ya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-29. Nah, Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yakin bahwa saudara dipilih oleh Tuhan? Ya. Di sini dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ya. Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya. Jadi kalau kita bisa percaya pada Tuhan Yesus, itu karena Tuhan memilih kita. Dan dikatakan, setiap orang yang dipilihnya dari semula, ya, dikatakan mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam artian bahwa Tuhan menentukan orang-orang yang dipilih oleh Dia bisa menjadi sempurna di dalam kehidupan mereka. Sempurna bukan dalam penampilan, tapi sempurna di dalam iman, sempurna di dalam karakter, memiliki karakter Kristus. Ya. Dan itu terjadi melalui yang namanya proses. Ya. Kita sebagai murid Tuhan, ya, kalau kita murid, kita belajar. Ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amanat Agung, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Segala sesuatu, semua yang Tuhan perintahkan, semua yang Tuhan ajarkan itu harus ya dipelajari, dituruti, ditaati oleh murid-murid Tuhan. Ya. Jadi kita juga sebagai murid Tuhan, kita belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena kita ditentukan supaya kita bisa menjadi sempurna seperti Tuhan. Ya. Walaupun kalau kita melihat seperti itu, oh, berarti saya harus belajar. Ya. Memang sebagai murid kita belajar. Di dalam komunitas kita juga belajar, bertumbuh bersama. Ya. Walaupun di dalam komunitas ada kasih persaudaraan, tapi kita juga harus ingat, bisa terjadi yang namanya gesekan. Ya. Muncul masalah satu sama yang lain, gesekan, selisih paham. Mungkin kita berpikir, loh, kalau di dalam komunitas kan ada tadi sehati, sejiwa, sepikir, ya, berarti komunitasnya solid. Tapi kok masih bisa terjadi yang namanya gesekan? Ya, yang namanya gesekan itu manusiawi, wajar, ya, karena kita masih sebagai manusia. Tapi kita harus memahami ini, bahwa Tuhan bisa memakai gesekan yang ada untuk membentuk dan memproses kita, ya, untuk membuat kita dibentuk karakter kita, ya, membentuk mungkin perilaku kita melalui gesekan yang ada dengan saudara seiman. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-17, ya, Amsal 27 ayat 17 dikatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya apa? Bahwa di sini Tuhan memakai orang lain untuk menajamkan, saling menajamkan. Menajamkan di sini bukan untuk kemudian nanti saling menyerang, tapi lebih artinya kepada kita ini disempurnakan, diproses, dibentuk. Apa yang tidak berkenan ya di hadapan Tuhan, kita mungkin punya karakter, ada karakter yang tidak bagus, ya, dibentuk oleh Tuhan melalui gesekan dengan orang lain, dengan saudara seiman, dengan murid-murid yang lain. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa ternyata di dalam satu komunitas, ya, dalam satu komunitas kita jadi tahu apa yang mungkin selama ini tersembunyi bagi kita atau tidak kita sadari. Oh, ternyata aku punya kelemahan seperti ini. Aku punya kekurangan seperti ini. Aku punya keterbatasan seperti ini. Ternyata ada karakter saya yang tidak baik. Ada perilaku saya yang tidak baik. Ternyata saya masih punya kelemahan. Itu bisa terjadi dan nampak ketika kita hidup di dalam suatu komunitas. Selama
Komunitas itu bukan komunitas yang saling jaim, ya. Kadang kita kepingin tampil, wah kalau bisa di depan orang lain kita tampil sempurna, ya. Kemudian kita seolah-olah tampil sangat rohani sekali. Malu aku kalau saya tampil dengan kelemahan saya, tampil dengan keterbatasan saya. Kalau seperti itu kita tidak akan bisa saling mendukung satu sama lain, tidak bisa saling memperhatikan, mensupport, ya. Karena semuanya saling jaim, sedang ada di dalam pergumulan, tapi karena merasa malu, masuk pergumulanku saya share ke teman-teman, ya, nggak bisa tak empet sendiri, tak tahan sendiri. Akhirnya kita yang merasa kesulitan, ya. Tapi berbeda kalau di dalam komunitas kita bisa terbuka. Saya lagi ada masalah, saya lagi ada pergumulan, saya lagi ada problem, ya. Dan saya tidak tahu saya harus melakukan apa. Berbahagialah kalau di dalam komunitas kita bisa saling membuka diri, ya. Dan murid-murid, sesama murid Tuhan yang lain, kita bisa saling mendukung, memberikan masukan, memberikan support, ya. Maka kita bisa melalui masalah itu bersama-sama. Dalam komunitas yang baik pun kita bisa bertumbuh, ya. Kita bisa diproses. Apa yang menjadi kelemahan, keterbatasan kita bisa diproses menjadi semakin indah, semakin sempurna. Jadi Tuhan bekerja untuk memproses kita itu bukan hanya melalui pengajaran firman Tuhan saja, tapi bisa juga melalui rekan-rekan seiman kita diproses. Dan kita harus mengucap syukur kalau kita ada di dalam proses Tuhan, karena berarti Tuhan masih sayang kepada kita dan Tuhan ingin membentuk kita supaya kita menjadi semakin sempurna di hadapan Dia. Jadi penting, saudara, kalau kita pagi ini belajar, penting sebagai murid Tuhan kita hidup di dalam suatu komunitas. Nah, komunitas apakah berbeda dengan yang namanya kehidupan bergereja dalam ibadah raya? Sedikit ada perbedaan, ya. Kalau yang namanya kehidupan berkomunitas, kalau kita melihat di dalam kisah Rasul tadi, ya, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula berbeda, ya. Mereka dikatakan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Kemudian kalau kita melihat sedikit di dalam kisah Rasul 2 ayat yang ke-46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Yang pertama, tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi mereka berada di dalam bait Allah. Tapi yang kedua juga dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang kedua, selain di rumah Tuhan, ya, kalau sekarang berkumpul di gereja dalam ibadah, ya, tapi juga ada di dalam persekutuan di rumah-rumah, ya, bergiliran. Suatu kelompok-kelompok kecil, ya, murid-murid yang tergabung di dalam kelompok-kelompok kecil, ya. Di situ terjadi yang namanya interaksi, yang namanya saling memperhatikan, saling menjaga, ya, dan tempat untuk saling berproses. Hal-hal seperti ini seringkali kadang kita jumpai atau kita beri nama misalnya komunitas sel, komsel. Ada juga yang memberi nama kelompok tumbuh bersama, KTB. Ada yang memberikan nama mungkin mesbah keluarga, MK, atau dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa di sini terjadi membentuk suatu komunitas-komunitas kecil, ya, yang bisa saling mensupport satu sama lain, ya. Dan alangkah indahnya kalau komunitas seperti ini terasa hidup, ya. Jadi komunitas seperti ini bukan istilahnya memindahkan kebaktian, ya, dari kebaktian raya, ibadah raya pindah ke ibadah di rumah-rumah, bukan seperti itu. Tapi yang namanya berkomunitas lebih kepada, saya katakan interaksi, ya. Ada interaksi, kemudian mereka juga bertumbuh bersama. Di dalam komunitas mereka belajar firman bersama-sama. Saya ada firman yang
nggak ngerti nih ayat seperti ini. Mungkin ada yang bisa mengartikan kepada saya. Saya lagi ada pertanyaan tentang firman seperti ini. Saya lagi ada pertanyaan, ya, apa yang dibahas tentang ini kok saya masih belum jelas. Apakah ada yang bisa membantu menjelaskan? Kalau kita bisa bahas itu bersama di dalam komunitas, kehidupan komunitas, kita bisa bertumbuh bersama-sama, istilahnya dalam KTB, kelompok tumbuh bersama, atau bertumbuh bersama di dalam komsel. Tetap penting untuk kita ada di dalam ibadah raya, tapi juga tetap penting untuk kita pun hidup bersama di dalam suatu komunitas. Karena itu mari saya mendorong ya kita sebagai murid-murid Tuhan, kita hidup bersama di dalam komunitas orang percaya. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi semakin giat kita melakukannya, semakin giat bersekutu berkomunitas menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami pagi ini boleh belajar bahwa kami sebagai murid Tuhan, kami harus hidup di dalam komunitas murid-murid Tuhan, di mana itu menjadi suatu tempat kami bisa bertumbuh bersama di dalam pengajaran akan firman Tuhan, bertumbuh bersama di dalam kepedulian satu sama lain, bertumbuh bersama di dalam iman kami, karena kami berada dalam satu interaksi komunitas yang kuat, dan kami boleh bertumbuh bersama, dan kami semakin kuat satu sama yang lain, kami saling mendukung, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mensupport, sehingga kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang erat, yang kuat, dan saling menjaga supaya di antara kami tidak ada yang jatuh, tidak ada yang terhilang di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami terus setia di dalam komunitas-komunitas murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara, kita bersyukur untuk ibadah online pada pagi ini. Tuhan telah memberkatinya. Saat ini kita masih dalam minggu-minggu Paskah, minggu kebangkitan, minggu di mana Tuhan Yesus berulang-ulang kali setelah dia bangkit menyatakan diri kepada murid-muridnya. Baik saudara-saudara, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah memberkati akan ibadah online pada pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk puji-pujian penyembahan. Terima kasih untuk seluruh ibadah dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Dan Engkau telah memimpin kami. Kami semua dikuatkan, kami semua dihiburkan, kami makin diteguhkan kehidupan iman percaya kami. Terima kasih kalau Tuhan tetap menyertai dan memimpin kami. Demikian juga kami sebagai gereja-Mu, di mana kami bersama-sama boleh terus merayakan hari-hari menjelang Paskah, minggu-minggu Paskah, minggu-minggu kebangkitan. Kami boleh selalu diingatkan Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang bangkit itu, Tuhan yang terus menyatakan diri. Bahkan sampai pada saat ini pun Tuhan, Engkau menyatakan diri kepada gereja-Mu, supaya dengan demikian kami sebagai gereja, kami tetap kuat, kami tetap teguh berpegang kepada Engkau, dan kami tidak goyah. Kami hanya memandang kepada Tuhan Yesus Kristus saja.
Tuhan ada di depan kami. Biar kiranya kami terus berjalan mengikut Tuhan. Demikian juga sebagai murid-murid, kami pun Tuhan ingin tetap setia mengikut akan Tuhan sebagai guru agung kami. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Engkau yang memelihara jemaat-Mu, memimpin akan mereka hari demi hari, memberkati akan mereka, memberi kepada mereka kekuatan, kesehatan untuk tubuh mereka. Engkau pun memberkati segala pekerjaan dan usaha daripada jemaat-Mu. Terima kasih buat semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.